syukurmu. Papi Mami yang dampingi adik-adik kami. Naikkan syukurmu yuk. Ya, kenapa? Oh, tadi kakak lagi ngapain? Kakak lagi ibadah online. Sama kan kayak kalian. Sebab hari-hari ini kita masih beribadah online. Tapi kakak kalau ibadah online sungguh-sungguh. Nah, kalian juga ya. Sebab apa? Kalau yang dinamakan dengan tahun integritas, masih ingat kan? Apa yang timbul dari hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, pada waktu tadi kakak melakukan penyembahan, kakak sungguh-sungguh. Yang keluar dari mulut kakak adalah dari hati kakak. Sebab pada waktu kita beribadah, kita bukan lagi nonton. Pada waktu beribadah, kita bukan lagi ngeliatin yang nyanyi. Yang namanya ibadah online, sekalipun tidak ketemu langsung atau berada di tempat yang sama dengan WL-nya, tapi kita memuji menyembah Tuhan yang sama. Tetap beribadah dengan sikap sungguh-sungguh. Oke? Jadi adik-adik, kakak mau lanjutin ibadah kakak dulu ya. Kamu juga ya. Jangan makan, jangan main game, jangan tidur-tiduran. Awas, juga jangan sambil ngobrol sama orang-orang lain. Fokus sama ibadah kita hari ini. Setuju semuanya? Yuk, kita ibadah sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Pasti selalu dalam perlindungan Tuhan dan luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bergoyang-goyang bagi Tuhan, kita mau melompat-lompat bagi Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Lagi adik-adik. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, goyang kanan, putar kiri, goyang ke kanan, goyang
Adik-adik, tahu gak sih kalau kita semua adalah sobat Tuhan, sobat Tuhan Yesus. Untuk itu, yuk kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, dipersilakan untuk duduk, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jangan ada lagi yang ngobrol, jangan ada lagi yang bercanda. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati setiap kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi nih hari ini bersama kakak, Kak Jona. Dan hari ini kalian ditemani seorang teman kalian. Silakan perkenalkan dirinya, Dek. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Grace. Nah, kalian udah kenal kan? Ingat nggak sama Grace? Iya, hari ini kita bersyukur, terima kasih buat Grace atas kesempatannya, boleh datang ya Iya. untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah minggu. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah menyaksikan ibadah online kemarin dari Kak Monik, judulnya tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang tanggung jawab seorang anak di rumah atau tanggung jawab di rumah, responsibility at home. Pasti kalian juga sebagai anak-anak punya tanggung jawab dong di rumah. Nah, hari ini kakak ingin dengar nih, Grace, menurut kamu tanggung jawab itu apa sih? Jadi tanggung jawab itu kayak sesuatu yang harus kita lakukan atau kesadaran kita kalau kita itu melakukan hal yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kita itu harus menanggung segala konsekuensi yang seharusnya kita terima. Iya, jadi tanggung jawab sesuatu yang wajib kita kerjakan dan jika itu punya konsekuensi atau akibatnya ya. Iya. Iya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh diperkarakan, atau boleh dipersalahkan. Ya itu tadi yang kata teman kalian Grace, itu ada konsekuensinya. Nah, dari definisi tadi kita bisa melihat bahwa ada suatu keadaan wajib dan menanggung segala sesuatu. Wajib. Nah, jadi tanggung jawab itu adalah kewajiban. Jadi ada sesuatu, konsekuensi itu menanggung segala sesuatu. Nah, sebagai seorang anak di rumah, pasti kita punya tanggung jawab dong, Grace ya? Iya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama Grace. Grace tahu nggak tanggung jawab anak itu? Oh ya, sebelum kakak masuk ke tanggung jawab anak itu apa sih menurut Grace kira-kira? Kalau anak itu adalah seseorang yang umurnya itu di bawah 18 tahun. Iya, 100. Grace ini banyak tahu loh adik-adik. Nah, kalian harus punya pengetahuan yang luas. Nah, anak-anak, tadi sudah benar menurut Grace, anak-anak itu adalah seseorang yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Nah, kalau lengkapnya menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka seorang anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut Grace di rumah itu tanggung jawab kita sebagai anak apa sih? Tanggung jawab kita tuh di rumah bisa belajar dengan sungguh-sungguh atau harus menghormati orang tua, menjaga properti di rumah atau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan lainnya. Iya, itu bagian dari tanggung jawab seorang anak. Nah, kalian di rumah pernah nggak ya kalau misalnya disuruh sama mama papa terus kalian nggak mau lakuin, berarti kalian tidak melakukan tanggung jawab. Nah, di dalam rumah itu kalian pasti punya hak dan punya kewajiban. Nah, sekarang coba kita dengarkan dari teman kalian, Grace. Menurut dia, apa sih hak dia di rumah nih sebagai seorang anak? Jadi itu hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita raih dan harus kita dapatkan. Jadi hak kita di rumah itu bisa hak kita bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bisa mendapatkan fasilitas yang memadai, serta kita juga bisa
mendapatkan ya sejenis kuota, wifi, ataupun peralatan sekolah yang bisa kita kerjakan. Nah, kalian mau dapat paket nggak dari orang tua? Tapi orang tua belum tentu ngasih nih. Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu di rumah, misalnya disuruh beres-beres rumah, tapi kita males. Nah, tahu-taunya ngerengek minta kuota sama mama, dikasih nggak kira-kira ya? Nah, jadi kalau kalian tahu haknya, tapi kalian juga harus tahu di balik hak itu ada kewajiban. Nah, tanggung jawab adalah sebuah kondisi atau suatu keadaan yang wajib atau harus kita kerjakan sebagai bagian dari penerimaan hak yang sudah kita terima dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, sebagai manusia yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita sudah diberi hak untuk merdeka, berarti kita harus punya kewajiban. Iya. Nah, kewajiban seorang anak Tuhan itu apa nih, menurut Grace? Kewajiban sebagai anak Tuhan itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, atau memuji-memuliakan nama Tuhan, atau enggak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Yeah. Lalu kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, tepuk tangan dong buat teman kalian. Ini luar biasa jawaban dari teman kalian. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan. Jadi inti dari apa yang teman kalian tadi katakan adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu kewajiban kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, lewat percakapan ini kakak mau bawa kalian ke cerita tentang Yusuf ya. Yusuf itu seorang anak yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa bagi keluarganya. Nah, kisah Yusuf ini dimulai dari Kejadian pasal 37. Kalian nanti baca di rumah adik-adik. Itu seorang anak yang dipercayakan oleh orang tuanya untuk mengembalakan kawanan kambing domba papanya. Siapa kira-kira nama papanya Yusuf? Yakub. Nah, mereka ada 12 kakak beradik. Nah, karena Yusuf ini rajin, Yusuf ini dipercaya dan bisa bertanggung jawab, akhirnya papanya memberikan dia jubah yang maha indah. Nah, kenapa? Karena setiap kali dia melihat kakaknya berbuat jahat, pasti dilaporin sama papanya. Nah, kalau di rumah kira-kira gimana ya? Kalau misalnya adik kita berbuat jahat, apakah kita tegur adik kita atau kita malah ikut-ikutan sama adik kita? Atau kakak kita berbuat jahat, apakah kita ikut-ikutan atau kita tegur? Kalau Grace ini kan punya adik namanya Claudia. Nah, kira-kira nih, kalau Claudia melakukan sesuatu yang salah, apa yang Grace lakukan? Kalau buat salah ya aku tegur, jadi dinasihatin, jangan buat ini lagi, terus bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Kalau seandainya Claudia nih tetap membandel, kira-kira dilaporin nggak sama papa mama? Ya dilaporin. Ya, dilaporin adik-adik. Sama kayak Yusuf tadi. Karena kakak-kakaknya berbuat jahat, dilaporin ke papanya. Nah, akhirnya papanya tegur kakak-kakaknya. Nah, Yusuf ini adalah pribadi yang ketika diperintah melakukan pekerjaan, maka dia melakukannya sampai selesai. Contohnya nih, di dalam Kejadian pasal 37 ayat 12-17. Yusuf ini kan disuruh nih sama papanya, tolong kamu tengok kakak-kakak kamu yang lagi mengembalakan ternak nih di suatu tempat, disebutinlah nama tempatnya. Sampai di sana ternyata nggak ada. Waduh, kalau kita bilang udah nggak ada, balik aja, pulang aja ke rumah, ya kan ngapain? Orang udah nggak ada di tempatnya. Tapi Yusuf enggak, dia pergi. Dia cari, dia ketemu orang, terus dia tanya, kalian lihat nggak orang-orang ini yang mengembalakan kami? Oh, dibilang, ada lagi di sana mereka. Pergilah Yusuf ke tempat itu. Artinya, Yusuf menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika diperintahkan papanya untuk pergi bertemu dengan saudara-saudaranya, nggak sampai di situ saja. Dia harus cari sampai ketemu. Nah, ketika ketemu disitulah terjadi insiden di mana dia ditangkap sama kakaknya karena kakaknya benci sama dia. Nah, Yusuf itu orang yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, dari cerita Yusuf, Grace pasti tahu dong cerita Yusuf ya? Iya. Nah, menurut Grace, Yusuf itu orangnya seperti apa sih? Kalau Yusuf itu orangnya takut akan Tuhan. Yes.
Lalu dia itu dapat dipercaya dalam segala pekerjaannya dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, kakak ingat yang berhasil dalam pekerjaannya. Misalnya waktu dia di rumah Potifar itu kan, Iya. ya dia berhasil mengerjakan pekerjaannya. Terus apa lagi, Dek? Lalu Yusuf itu tidak pernah mendendam, tapi dia tahu Tuhan punya rencana dalam hidupnya yang menjadi tanggung jawab sesuatu hari kelak. Ya, terus? Yusuf itu juga menerima setiap pengalaman pahit, contohnya seperti dibully, dijauhi, dibuang, dijual, difitnah, dilupakan, sebagai suatu dorongan untuk tetap menjadi yang terbaik. Wow, luar biasa ya. Yusuf itu luar biasa loh. Keren banget. Kira-kira kita bisa nggak ya jadi sama seperti Yusuf ya? Dia tidak pernah dendam. Ketika dia menjadi, dia udah punya kesempatan untuk balas dendam sama saudara-saudaranya kan. Waktu dia jadi menteri di Mesir, diangkat sebagai tangan kanan Firaun. Dia bisa membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mendendam. Justru dia bilang bahwa Tuhan yang membawa dia untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Terus Yusuf tadi apa? Dibully sama saudara-saudaranya sebagai tukang mimpi. Ah, kamu tukang mimpi. Nah, adik-adik nggak boleh ngebully ya. Mau kakak, mau adiknya jangan membuli orang. Atau temannya tidak boleh. Karena itu Tuhan larang. Terus dia dijauhi sama kakak-kakaknya. Nggak cuma dijauhi, dibuang. Dibuang ke dalam sumur. Terus karena kakak-kakaknya lebih kita dapat duit deh daripada kita buang, kita nggak dapat apa-apa. Dijualah ke saudagar-saudagar. Terus dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dijual ke seorang yang bernama Potifar. Sampai di sana nggak cukup sampai di situ penderitaan dia, difitnah lagi. Tapi akhirnya masuk penjara. Masuk penjara ketemu lagi nih sama juru minum dan juru roti. Apa yang dilakukan ketika dia memberitahukan mimpi juru minum juru roti? Yusufnya dilupain ketika mereka bebas. Yang satu bebas, yang satu digantung. Yang bebas ini lupa sama Yusuf. Nah, Yusuf ini dilupakan. Kasihan banget ya si Yusuf. Mudah-mudahan kita punya iman, punya kekuatan seperti Yusuf. Amin. Nah, jadi dia sebagai seorang yang memiliki dorongan yang untuk menjadi tetap yang terbaik ya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi, Dek, tentang Yusuf? Oh ya, Yusuf ini kalau kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 5 bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, firman ini menceritakan bagaimana Yusuf ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya menjadi takut. Itu bisa dibaca juga di ayat pasal 50 ayat 19 sampai 21. Coba Grace bisa baca firman Tuhan Kejadian 50 ayat 19 hingga 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang benar. Iya. Nah, ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Nah, Yusuf ini punya tanggung jawab besar. Meskipun dia tadi dijauhi, dibully, dilakukan, bahkan kehidupannya sangat pahit, tetapi lihat akhirnya dia tahu bahwa di balik segala sesuatu yang buruk, Tuhan punya rencana yang baik untuk memelihara kehidupan dari saudara-saudaranya. Itulah contoh seorang anak yang luar biasa. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pergunakan itu untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia menghibur dan dia meyakinkan saudara-saudaranya supaya tidak takut. Karena Tuhan punya rencana, sehingga lewat penderitaan itu Yusuf diangkat menjadi menteri dan dia boleh memelihara kehidupan daripada keluarganya. Jadi adik-adik, pesan Tuhan adalah marilah kita menjadi anak-anak yang punya tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang kakak mau tanya Grace, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya kayak tidak berbicara tentang apa yang kita dapat, tapi mau atau tidak kita melakukan perintah. Ya, jadi tanggung jawab tidak berbicara tentang apa yang kita dapat, tapi mau atau tidak kita melakukan perintah. Misalnya gini, saya mau lakukan ini, saya mau nyapu bersih, saya mau ngepel rumah, supaya saya dapat sesuatu dari mama papa. Bukan itu.
Tetapi bagaimana kita sebagai anak punya kemauan, aduh saya mama papa udah capek-capek kerja, udah biayai sekolah saya, masa saya malas-malasan di rumah? Iya, harus Ya ada kan? inisiatif. Iya, harus punya inisiatif, betul. Artinya mau atau tidak kita melakukan perintah itu, kita harus sadar kita punya tanggung jawab. Selanjutnya apa, Grace, kira-kira? Tanggung jawab itu tidak dapat dilakukan karena perasaan, tetapi respon hati yang harus benar. Iya. Jadi tanggung jawab itu harus bukan dilakukan karena perasaan, karena perasaan biar mama nggak marah, biar papa nggak marah, tapi tadi respon hati yang benar. Aduh, karena saya orang yang kenal Tuhan, Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kita menghormati orang tua bagaimana caranya? Yaitu kita harus punya respon nih, punya tanggung jawab. Aduh, saya mau lakukan yang terbaik deh buat mama papa, kasihan mama papa udah capek-capek. Saya harus lakukan ini, nggak main-main aja di rumah, main game sepanjang hari, main game, disuruh belajar, enggak, iya mah nanti, iya pak nanti, main game aja. Nah, padahal Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya respon hati yang benar. Kemudian, Lalu tanggung jawab itu membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran. betul, tanggung jawab itu membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran. Setia ketika diperintah diminta tolong sama papa mama, jangan bersungut-sungut ya. Adik-adik di rumah jangan bersungut-sungut loh kalau dimintain tolong sama mama sama papa, nggak boleh bersungut-sungut. Setia aja. Setia, karena orang yang setia itu pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Kemudian apa? Tekun. Tadi kan kata teman kalian Grace, harus tekun. Tekun itu apa sih? Tekun berarti mengerjakan itu secara rutin, tidak berhenti, tetapi continue, selalu mengerjakan hal itu, hal-hal yang benar lakukan dengan tekun, lama-kelamaan akan jadi gaya hidup kita. Gitu. Misalnya gini, kita tekun, kadang-kadang bangun pagi nih mau berdoa, aduh ngantuk, lebih enak tidur lagi. Tapi coba mulai, tadi respon hati yang benar, terus mulai nih setia berdoa. Tekun, setiap hari dilakukan dengan tekun, akhirnya nggak perlu diperintahkan lagi, udah otomatis. Udah tahu setiap pagi pasti bangun harus berdoa. Nah, memang untuk setia dan tekun kita butuh sabar. Nah, kita harus jadi anak-anak yang sabar. Salah satu buah roh adalah sabar, kesabaran. Lanjut, Grace. Tanggung jawab itu membicarakan tentang seberapa besar kita dapat dipercaya. Iya, seperti Yusuf ya. Iya. Yusuf itu kan dipercaya nih sama Tuan Potifar, sampai disuruh pegang seluruh isi rumahnya. Itu Yusuf, orang yang dapat dipercaya. Kemudian, Dek? Tanggung jawab itu membutuhkan keberanian mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Nah, contohnya nih, kakak mau kasih tahu nih. Kalau misalnya di rumah, nih, tiba-tiba mama bilang, Grace, tolong bantu mama cuci piring nih. Oh iya ma, nanti saya cuci, tapi sebentar lagi ya, lagi tanggung nih misalnya. Lagi tanggung nih. Tahu-tahu mama pas pulang dari ibadah, kok piringnya masih kotor. Nah, mulailah Grace misalnya nyalain, aduh ma tadi saya udah mau cuci piring, tapi ini si Claudia katanya saya harus bantu dia ngerjain ini. Ya, itu namanya tidak bertanggung jawab adik-adik. Tapi yang benar adalah ketika kita melakukan kesalahan, misalnya tadi nih, mama udah datang dari ibadah lihat, aduh ternyata belum beres nih cuci piringnya. Kok si Grace, panggillah si Grace, Grace kenapa sih piringnya belum beres? Aduh, lebih baik mengakui kesalahannya misalnya, mah aduh maaf mah, saya tadi ketiduran misalnya, habis ini pegang handphone, tau-taunya saya ketiduran, jadi lupa deh. Nah, lebih baik kan mengakui kesalahannya dan minta ampun, minta maaf daripada kita nyalahin orang. Iya. Seperti kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, main salah-salahan. Jadi ketika Tuhan tanya sama Adam, Adam apa yang kamu lakukan? Terus Adam bilang siapa? No Tuhan, si Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini salahinlah si Hawa. Terus Tuhan tanya sama Hawa, Hawa apa yang terjadi? Hawa bilang, itu Tuhan si ular. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, tetapi lebih baik akui kesalahan itu, minta ampun, dan tidak menyalahkan orang lain. Next. Tanggung jawab itu adalah sebuah keputusan yang mempunyai resiko yang menjadi konsekuensinya.
Oke. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu keputusan, punya resiko dan punya konsekuensi. Jadi adik-adik, sebuah keputusan yang kita ambil, kalau kita mengikuti, mau benar di hadapan Tuhan, ikuti. Karena punya resiko. Resiko orang yang melakukan firman Tuhan mungkin dibenci sama teman-teman karena kita tidak menjadi sama dengan mereka. Tapi ingat, konsekuensi dari kita melakukan firman Tuhan, surga itu menjadi milik kita, kata firman Tuhan. Haleluya. Ada manfaat dari kita bertanggung jawab. Nah, Grace, kakak mau tanya, kira-kira apa manfaat dari kita bertanggung jawab? Yang pertama itu menjadikan kita orang yang dapat dipercayakan. Dengar adik-adik, pertama, menjadikan kita orang yang dapat dipercaya. Kemudian, menjadikan kita orang yang rajin dan tidak malas. jadikan kita orang yang rajin dan tidak malas. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, tekun dan sabar, serta kesetiaan kita. Ya, yang ketiga apa adik-adik? Melatih kedisiplinan, tekun, dan sabar serta setia. Yang keempat, melatih diri kita menjadi pemimpin di masa depan. yes, siapa yang mau jadi pemimpin? Latih dirimu dari sekarang. Yang kelima, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristuslah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harus bisa bertanggung jawab. Kak, kalau ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu bagaimana sih? Nah, gini deh. Nah, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, yang pertama, dia pasti bersuka cita atas apa yang dipercayakan. Artinya, ketika dia disuruh melakukan sesuatu, dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia bersuka cita. Ingat 1 Tesalonika 5 ayat 16 bilang, bersukacitalah senantiasa. Nah, yang kedua, orangnya pasti selalu berdoa untuk setiap hal yang dihadapi. Jadi dia berdoa. Dan ketiga, dia bersyukur dalam segala hal dan tidak bersungut-sungut. Yang keempat, melakukan semua sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya manfaat. Nanti kalian baca di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Yang kelima, menjadi teladan buat teman-teman kita. Dan yang keenam, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Kakak berharap kalian semua menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di rumah mulai hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu tentang tanggung jawab seorang anak di rumah. Jadikan kami anak-anak yang bertanggung jawab di rumah, kepada orang tua kami, kepada mama, kepada papa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami anak-anak yang punya respon hati yang benar dan tidak menyalahkan orang lain, tetapi kami penuh dengan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran untuk melakukan setiap perintah yang diberikan kepada kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya karakter-karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati mama papa di rumah, untuk setiap usaha, pekerjaan yang mereka sudah kerjakan, untuk senantiasa selalu memberikan dan memenuhi hak-hak kami. Dan biarlah kami mampu melakukan setiap kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, mari adik-adik angkat tanganmu, kita mau terima berkat. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.